Selamat pagi Bapak dan Ibu, selamat bersekutu di komisi. Selamat pagi Bapak Ibu di Komisi Wanita, selamat datang, selamat bertemu kembali. Sudah 1 minggu berlalu, pada pagi hari ini kita kembali bersekutu bersama-sama. Selamat pagi juga untuk ibu-ibu yang di rumah. Oh, suaranya masih kurang. Selamat pagi. Ya, sudah mulai. Kita akan, sebelum memulai persekutuan kita pada pagi hari ini, kita men-silent HP kita supaya kita bisa beribadah dengan hikmat. Kita akan masuk ke dalam saat teduh. Saya ajak Bapak dan Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Kumasuki Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya penuh dengan pujian. Bersuka sebab Dia girangkan.
Bapa di dalam surga, puji syukur dan terima kasih Tuhan. Engkau kumpulkan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau datang ke hadapan Tuhan untuk memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan bersekutu bersama pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau juga urapi Pak Santoni yang akan membawakan firman Tuhan. Dan Engkau juga hantarkan teman-teman kami yang belum hadir pada saat ini. Tuhan Yesus, kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Kembali kita akan, sebelum kita memuji Tuhan, ada satu lagu yang kata-katanya itu sangat indah. Judulnya Masih Ada Waktu. Masih ada waktu, lakukanlah yang baik. Karena apapun yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Yang menabur dalam daging kan menuai kebinasaan. Yang menabur seturut roh Allah kan menuai kehidupan yang abadi. Masih ada waktu. Lakukanlah yang baik. Hidup kita pun bagaikan rumput. Hidup kita seperti bunga rumput. Mereka di waktu pagi, namun layu di sore hari. Tapi firman Tuhan semesta alam kan kekal abadi selama-lamanya. Masih ada waktu, lakukanlah yang baik. Jika kita tak jadi lemah, pasti kita akan menuai. Masih ada waktu, lakukanlah yang baik. Masih ada waktu, lakukanlah yang baik. Jadi kita masih punya waktu. Di usia kita, saya hanya berpikir gini, usia saya sekarang sudah mencapai seusia ini. Tuhan, berapa lama lagi saya bisa melayani Tuhan? Berapa lama lagi saya bekerja di ladang Tuhan? Itu. Tema kita pada pagi hari ini adalah Tuhan, baharui dan pakailah kami. Tuhan, baharui dan pakailah kami. Kita kembali memuji nama Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Jangan
terbuka diambil dari Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Sebelum kita masuk ke dalam kesaksian dan firman Tuhan, kita akan menaikkan lagu dari KK 601, Ku Mulai Dari Diri Sendiri. Menjadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Menjadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Mendengarkan kesaksian dari Ibu Resa. Ibu Resa adalah tenaga lapangan di Tenjo. Kemudian akan dilanjutkan dengan firman Tuhan oleh Pendeta Santoni. Shalom, ibu-ibu yang terkasih. Ada Bapak juga, shalom Pak. Ya, saya sangat bersyukur sekali jikalau pada pagi hari ini bisa berdiri di hadapan ibu-ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Reza. Ya, jangan heran ya ibu-ibu ya kalau dengar nama saya ini selalu pasti cocoknya dipanggil Bapak sebenarnya ya. Ya, tapi sampai saat ini juga saya tidak tahu apa yang menjadi alasan orang tua saya berikan nama itu. Ya, tapi tetap ibu-ibu bisa panggil saya Reza atau Resa atau lebih akrabnya Eca. Ya, Eca ini jadi nama kecil saya. Beberapa pengurus KPI dan bahkan guru-guru dari Gading Serpong sudah akrab panggil saya Eca. Ya, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saya berasal dari Cianjur. Jadi saya asli orang Sunda. Ya, loh, kok orang Sunda Kristen? Ya. Jadi saya memang berasal dari salah satu kampung di Cianjur, namanya Kampung Palalangon.
Jadi itu adalah satu kampung Sunda asli yang sudah Kristen semuanya. Jadi saya dari nenek uyut saya memang sudah Kristen. Ya, itu perkenalan singkat dari saya ibu-ibu. Ibu-ibu, tepat bulan depan Oktober ini saya sudah 10 tahun ada di Tenjo. 10 tahun bukan waktu yang singkat. Ada banyak suka dan duka yang sudah saya alami di Tenjo. Tahun 2013 saya masih ingat bulan Oktober waktu itu saya datang ke Tenjo. Waktu itu yang saya kenal pertama kali ada salah satu ibu, namanya Ibu Cendrawati. Ya, waktu itu perkenalkan saya dengan Ibu Iswarini, lalu perkenalkan dengan pengurus yang lain juga. Tahun 2013 itu saya masih gadis ibu-ibu. Jadi sampai sekarang saya punya suami 1 dan 2 orang anak. 1 orang anak ikut tadi di belakang karena memang sedang tidak sekolah. Ya, ibu-ibu yang terkasih, 10 tahun memang tadi saya bilang bukan waktu yang singkat bagi saya. Ada banyak suka dan duka silih berganti. Mungkin waktu awal-awal tahun 2013 itu kalau diibaratkan saya masih full tank semangatnya. Ya. Tapi berjalannya waktu ada banyak kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang membuat semangat saya itu semakin menipis. Ya, khususnya 2 tahun pertama itu saya dipercayakan pelayanan sebagai pengerja lapangan sendiri saat itu. Karena memang pengerja lapangan yang terdahulu sudah pindah. Ya, ketika saya sendiri saat itu memang saya mulai merasakan melihat, waduh, anak-anak bimbel yang dipercayakan tadinya banyak. Tapi kok sekarang jadi sedikit gitu ya, absen yang terus menurun. Bahkan belum lagi saya harus mengerjakan semuanya dengan sendiri waktu itu. Bahkan kalau ada pertanyaan, sudah berapa jiwa Reza yang kamu dapat? Itu jujur sekali sebenarnya kadang membuat saya semakin, aduh Tuhan jangan-jangan saya ini gagal ya melayani Tuhan di Tenjo ini gitu. Karena memang saya bilang bukan berarti saya tidak mengerjakan apa-apa di Tenjo itu. Saya tetap menabur saya bilang itu. Tapi mungkin saat itu saya sedang merasa semangat saya kurang. Ya. Tetapi ibu-ibu di dalam ketidaksemangatan saya sewaktu itu saya tetap berdoa. Saya berdoa kepada Tuhan, saya mau lebih lagi dengar suara Tuhan. Karena saya punya keyakinan, tidak mungkin Tuhan membawa saya sejauh ini kalau saya untuk melakukan pekerjaan yang sia-sia. Saya bilang Tuhan pasti punya rencana. Saat itu mulai saya ada teman pelayanan sebagai pengerja lapangan walaupun waktu itu silih berganti, datang pergi berganti. Jadi hanya saya yang bertahan di Tenjo ini. Nah, saat itu saya mulai kembali semangat. Saya bilang saya punya prinsip waktu itu apa yang saya miliki saat ini itu yang harus saya pakai untuk melayani Tuhan. Apa yang saya punya saat ini itu yang harus saya bisa bagikan kepada orang-orang yang ada di Tenjo. Ibu-ibu, memang saya diutus oleh KPI ini untuk memberitakan kabar baik. Ya, kabar baik melalui memang bimbingan belajar kepada anak-anak Tenjo. 10 tahun saya memang terlibat dalam mengurus, jadi data-data anak-anak saya ambil lagi. Lalu memang saya tawar-tawari anak-anak bimbel, yuk ikut bimbel. Dan memang kebiasaan anak-anak bimbel ini ibu-ibu, kalau tahun ajaran baru itu bisa banyak yang datang. Tahun ajaran baru itu banyak sekali yang datang, murid-murid baru yang daftar. Tapi kalau setelah pertengahan semester atau akhir semester itu biasanya absen memang selalu menurun. Dan itu saya perhatikan memang terjadi dari 10 tahun yang lalu juga, sampai saat ini juga. Nah, saya perhatikan apa sih yang membuat anak-anak bimbel ini kehadirannya menurun. Ya, tetapi karena waktu itu saya lihat ternyata anak-anak yang kehadirannya menurun itu mereka sebagian besar memang dipengaruhi dengan teman mereka. Jadi kalau teman mereka sedang malas, yang ajaknya ini ya udah, jadi ikut-ikutan yang lainnya juga malas. Tapi memang sebagian juga ada yang didukung penuh oleh orang tua mereka. Jadi yang bisa mempertahankan absen dari awal semester sampai akhir semester ini adalah mereka yang didukung oleh orang tua mereka. Dan ibu-ibu perlu kita ketahui bahwa di Tenjo sana
dalam hal pendidikan memang masih di bawah sekali. Sampai saat ini kita masih bisa menemukan anak kelas 5 SD, 6 SD itu belum lancar baca sama sekali. Dalam tingkat SMP pun kalau kita tanya perkalian 2 dan 3 masih ditemukan mereka tidak hafal. Ya. Dan kalau anak-anak Tenjo ini kita misalnya yuk kita tes perkalian. Kita tes perkalian hari ini, minggu depan kita tes lagi ya. Itu mereka langsung takut dan tidak mau datang lagi. Ya, itu memang kecenderungan anak-anak di Tenjo. Tetapi memang kalau saya perhatikan juga memang keluarga di Tenjo, mereka berasal dari orang tua, keluarga yang memang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja sebenarnya ibu-ibu. Sebagian besar saya bisa menemukan bahwa anak-anak bimbel itu berasal dari orang tua yang sudah kawin cerai berapa kali. Jadi kalau saya tanya anak ini, kamu sama dia saudara? Iya bu, tapi beda bapak katanya gitu. Oh kamu sama ini saudara? Iya kak, beda mama beda bapak. Wah saya bingung tuh kalau beda mama beda bapak seperti apa jadinya. Jadi memang di sana kawin cerai masih banyak terjadi. Bahkan dalam kesulitan ekonomi juga mereka khususnya orang-orang di sekitar Tenjo itu mereka terlilit hutang ibu-ibu. Kalau kita temukan itu mereka setiap hari, bahkan ada beberapa orang tua murid yang hampir setiap hari itu jadikan rumah bimbel itu untuk tempat sembunyi. Sembunyi dari apa? Sembunyi dari penagih-penagih hutang. Mereka terlilit hutang, rentenir, bahkan juga ada yang namanya di sana itu bank emok. Ya, bank emok itu jadi seperti bank yang meminjamkan pinjaman, jadi setiap hari itu mereka harus bayar, harus setor bayaran. Kalau tidak bayar, ya tindak kekerasan mereka terima. Dan itu saya saksikan sendiri ibu-ibu. Bagaimana mereka ditagih dengan cara kekerasan. Makanya mereka akhirnya karena mencari uang untuk bayar tagihan, mereka menelantarkan anak-anak mereka. Sebagian anak-anak di sana itu pagi-pagi orang tua mereka sudah cari pekerjaan sebagai tukang ojek, buruh serabutan, atau mungkin ada tukang urut keliling. Ya. Jadi mereka orang tua sudah pergi pagi-pagi, ya syukur-syukur kalau mereka sudah masak nasi. Ya. Tapi kadang sebagian besar juga mereka belum masak nasi, belum masak apa-apa di rumah itu, dan mereka hanya ditinggalkan uang Rp2.000 saja. Dan itu harus cukup dari pagi sampai sore, sampai orang tua mereka pulang. Dan saya menemukan memang beberapa anak sekitar bimbel itu, mereka kalau jam bimbel itu mereka tidak datang ibu-ibu. Tapi kenapa setelah jam bimbel mereka justru datang? Ya, saya waktu itu tidak sengaja memang kejadian beberapa minggu yang lalu anak saya memang susah makan. Saya bilang yuk kita cari teman untuk biar kamu mau makan. Biasanya kan kalau anak-anak kalau makan sama-sama suka senang ya ibu-ibu ya. Akhirnya waktu itu ada 8 orang anak yang memang rumahnya tidak jauh dari rumah bimbel itu. Saya ajak mereka untuk makan. Memang waktu itu saya hanya sediakan bakwan saja. Dan betapa ibu-ibu mereka senang sekali ketika saya tawari makan. Sampai saya bilang yuk nanti hari Kamis itu hari pasar di Tenjo, kakak mau buatkan sup ceker ayam aja, saya bilang gitu kan. Mereka datang ibu-ibu. Jadi mereka terlantar karena memang orang tua mereka sudah meninggalkan mereka dari pagi. Jadi anak-anak itu jangankan untuk bimbel, mereka fokus ke perut mereka sebenarnya. Ya. Tapi bersyukur juga memang saat ini bimbel juga dipercayakan juga dengan pertambahan murid-murid. Ya, terlebih khusus memang di kelas 1, kelas 2 SD ini banyak. 1 bulan terakhir ini saya menerima pendaftaran itu ada 9 orang anak. Tapi memang berasal dari daerah yang jauh dari bimbel, dari rumah bimbel. Kalau rumah bimbel itu berada di Desa Cibogo, Kecamatan Tenjo. Sedangkan murid-murid baru ini berasal dari daerah-daerah yang masuk ke Tangerang. Ada satu daerah namanya Daru. Itu banyak sekali yang mendaftar ibu-ibu. Ya. Nah ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kami dari tim KPI dan juga guru-guru yang sebagai tenaga volunteer yang tiap minggu datang, kami tidak patah semangat, kami cari ide nih untuk bagaimana murid-murid ini bisa ikut bimbel. Akhirnya kami
punya program memang waktu itu membagikan hadiah-hadiah kecil, walaupun hadiah-hadiah kecil sebenarnya, untuk menghargai anak-anak yang bisa absennya full datang. Ya. Lalu kami juga memberikan penghargaan juga kepada anak-anak yang memang memiliki prestasi di sekolahnya. Lalu juga kami memberikan bingkisan kepada orang tua murid yang berhasil mendorong anaknya bisa ikut bimbel. Ya, di antara kita ada juga ibu-ibu yang sudah terlibat untuk menjadi tenaga volunteer di Tenjo yang datang setiap hari Selasa dan juga Jumat. Kebetulan di sini ada Ibu Lana dan juga Ibu Natali. Ya Bu ya, Ibu bisa berdiri dulu Bu, mungkin biar ibu-ibu yang lain juga bisa melihat. Ya, boleh temani saya dulu Bu di depan Bu sebentar. Jadi biar saya nggak sendiri nih ibu-ibu. Yuk Ibu Natali sama Ibu Lana bisa maju ke depan. Ya, jadi Ibu Lana dan Ibu Natali ini ibu-ibu kebetulan membantu saya juga di dalam kebetulan bimbel bahasa Inggris ya Bu ya. Ya, saya mau ibu-ibu coba menyaksikan kesan-kesannya ibu-ibu deh ke ibu-ibu yang lain. Jadi ditunjuk langsung nih. Gak apa-apa Bu, belum siap, tapi maksudnya Ibu bagaimana sih kesannya ketika dipercayakan di Tenjo melayani anak-anak? Selamat pagi semua. Ini ditembak langsung nih, nggak ada persiapan. Ya, waktu mulainya sebenarnya kita tidak menyangka juga ya Lan ya. Jadi kebetulan ada pendaftaran di bawah, terus kemudian kita ikut. Nah di tahun lalu itu kami berdua yang terjaring. Dari sekian banyak kami berdua yang terjaring gitu kan. Awalnya juga saya masih bilang begini sama Tuhan, Tuhan saya coba dulu, karena kalau saya pribadinya kalau mau komitmen itu enggak setengah-setengah, kalau mau berikan, kalau enggak gitu kan ya. Jadi saya bilang Tuhan saya mau lihat dulu, saya juga cerita sama teman-teman, saya bilang saya lihat dulu ya kondisi di sana gimana. Sampai di sana kebetulan Mei yang juga membantu di sana dia sakit, dia bilang Bu, bantu ngajar ya. Nah loh, saya bilang saya nggak ada persiapan loh, ada materinya. Nah akhirnya saya ngajar, tapi di situ Tuhan mulai taruh dalam hati saya, aduh nih anak-anak lucu sekali ya. Anak-anak ini kayaknya butuh banget gitu ya. Sampai mereka yang saya tahu juga dari tempat jauh gitu, mereka mau belajar. Nah di situ Tuhan sentuh hati saya. Nah mulai dari situ saya kemudian setiap Selasa saya datang. Saya usahakan Selasa itu selalu banyak gangguan Bu Ibu. Nanti teman yang ngajak makan, teman yang ngajak pergi. Pokoknya ada aja setiap Selasa gitu. Ayolah, kan sebulan sekali atau setahun sekali nih udah. Tapi saya bilang sama Tuhan, enggak itu mah bisa, istilahnya kalau ketemuan masih bisa gitu ya. Diatur next time gitu. Setiap Selasa pokoknya saya usahakan setiap itu datang. Makin kesini dengan teman-teman yang kompak, guru-guru yang dalam hati enak gitu ya, kita enjoy ya dengan anak-anak juga yang begitu haus akan pengetahuan ya. Jadi Tuhan terus tambah-tambahkan di hati kita untuk mau melayani mereka. Sebenarnya itu sih kesan saya ya, guru-gurunya juga enak, terus murid-muridnya juga baik-baik gitu ya, mengasihi juga kita sebagai guru gitu. Jadi ada satu kesatuan yang nyaman, kondusif gitu. Nah di situ Tuhan terus tambah-tambahkan. Walaupun kadang-kadang dalam hati juga perjalanan jauh loh. Itu pulang pergi bisa hampir 4 jam ya. 4 jam itu nggak mudah buat kita. Saya juga masih ada suami yang harus saya layani, ada anak yang harus saya layani, ada pekerjaan yang juga harus saya tekuni gitu kan. Tetapi ya saya berpikir begini, Tuhan banyak orang yang terpilih, tapi sedikit yang terpanggil. Dan saya mengucap syukur bahwa kita ya Lan ya, hanya 2 yang terjaring gitu. Dan saya juga berharap bahwa kali ini dari ibu-ibu yang di tempat ini akan bisa terpanggil untuk melayani anak-anak di sana. Karena kita melayani mereka berarti kita melayani Tuhan juga kan. Yang sudah melayani kita terlebih dahulu dan kita bisa, ya, lagu yang tadi juga ada kesempatan, selagi masih ada kesempatan
kita berikan. Kalau nggak ada kesempatan, kita mau berikan Tuhan yang apa? Selagi kita masih baik, kita berikan. Dan jujur tadi saya membawa bookmark. Ya bookmark saya bilang sama suami saya bilang saya mau kasih bookmark. Terutama untuk mereka yang mau mendaftar. Segitu banyak bookmark, saya bingung. Mau pilih yang mana, saya bilang. Tapi ada satu yang saya bisa pilih, memang Tuhan tunjuk, saya percaya itu. Itu ada kata-kata juga kesempatan. Nanti bagi ibu-ibu yang mendaftar, atau mungkin saya cuma bawa 25, bagi 25 yang mungkin ya istilahnya gimana nanti saya berikan ke Miss Eca, nanti mungkin bisa dibagikan. Nah itu kesempatan, kesempatan tidak datang 2 kali. Kesempatan hanya datang 1 kali. Jadi kesempatan yang ada itu kita ambil, jangan kita buang sia-sia. Tuhan berikan kita kesempatan, pakailah kesempatan itu. Terima kasih. Kalau saya sih sama aja ya, kurang lebih sama dengan Eca, sama dengan Natali ya. Kira-kira tepat setahun yang lalu di kebaktian umum itu ada ditayangkan tentang kebutuhan lowongan pekerjaan di Tenjo. Sebenarnya saya sudah lama kepingin, cuma ya saya diam aja. Terus suami saya bilang, itu kamu ngajar aja di sana coba gitu. Kan saya pikir kalau suami sudah mendukung ya udah nggak apa-apa, saya coba aja dulu. Ya kebetulan September yang bulan ini kami genap setahun ya melayani di Tenjo, nggak terasa. Kesan-kesannya ya memang cukup jauh lokasinya ya. Bagi mungkin kalau yang masih muda-muda masih kuat ya, masih energik. Bagi saya mungkin kalau yang sudah memasuki usia lansia sudah mulai pegel-pegel kalau sudah pulang gitu, udah terasa capek gitu, pengennya tiduran gitu. Tapi ya memang senang ketemu anak-anak di sana ya. Anak-anaknya ya lucu-lucu gitu, maksudnya ya nurut-nurut gitu, diajar. Cuma kadang-kadang mereka memang agak daya tangkapnya kurang dibandingkan anak-anak di Gading Serpong ya. Jadi kita harus sabar, kalau ngajar tuh harus berulang-ulang gitu sampai mereka mengerti gitu. Kita nggak mengejar target, tapi kita menanamkan budi pekerti, kekristenan, nilai-nilai Kristen kepada mereka gitu. Ya selain itu kita juga didorong oleh semangat dengan kekompakan dengan guru-guru ya. Kita sudah mempunyai tim yang kompak solid. Jadi kalau sebelum ngajar kita bisa lunch bareng di mana gitu supaya kita tambah semangat untuk mengajarnya gitu. Dan pada akhir tahun biasanya kita mengadakan acara itu last day, misalnya anak-anak dikumpulin semuanya, kemudian nyanyi bersama, game bersama, kemudian pembagian hadiah untuk mereka yang berprestasi seperti itu ya. Di sini ya saya mendapatkan melayani itu nggak cuma melalui di lingkup tertentu, kita bisa keluar ke zona aman kita gitu. Ya kiranya semuanya buat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Ya, jadi memang kebetulan ibu-ibu, Ibu Lana dan Ibu Natali ini datang setiap hari Selasa untuk mengajar bahasa Inggris. Sedangkan untuk hari Jumat itu ada untuk mengajar matematika. Ya, memang satu sisi kami senang sekali dengan pertambahan murid-murid baru yang mendaftar. Tapi satu sisi juga kami kadang bingung gitu, karena memang tadi yang sudah dikatakan Ibu Natali bahwa guru-guru yang terdaftar itu memang kurang lebih 10 ya Bu ya sekarang ya, 10 itu termasuk saya. Ya karena ibu-ibu juga mungkin masing-masing punya kesibukan masing-masing, punya pekerjaan masing-masing, keluarga yang mungkin tidak bisa ditinggalkan saat itu ya. Tetapi di sini saya mengajak kita semua ibu-ibu agar kita juga bisa mungkin mendoakan agar kami bisa terus melayani anak-anak di Tenjo ini. Karena memang benar anak-anak Tenjo ini sangat membutuhkan kita. Hati kita yang bisa mengasihi mereka, kita yang sudah terlebih dahulu menerima kasih dari Bapak itu, kita berharap mereka juga merasakannya melalui kehadiran kita. Tugas kita mungkin saat ini memang tidak bisa menolong mereka sepenuhnya, tetapi bagaimana kita bisa menabur, kita tidak tahu apa yang akan jadi masa depan mereka. Kalau bimbel ini sudah berdiri memang 10 tahun lebih, bahkan ada alumni bimbel itu saat ini sudah kami bantu untuk carikan donatur. Beasiswa juga saat ini sedang berkuliah di Universitas Kristen Indonesia. Ya, mohon terus dukungan doa bagi kami yang melayani di sana. Mari ibu-ibu kita bisa saling membantu, bisa saling bersatu hati di dalam melayani Tuhan. Apa yang ibu-ibu miliki saat ini, mari itu yang kita pakai untuk melayani. Dimanapun Tuhan percayakan saat ini, percaya bahwa
ketika kita satu tujuan kita untuk melayani Tuhan, Tuhan pasti akan menyertai kita. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon maaf jikalau saya ada salah berkata-kata. Saya ingin memperlihatkan satu video yang mungkin ibu-ibu bisa melihat keberadaan Tenjo. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih kalau kami boleh kembali bersekutu di dalam doa. Kami ingin bersama-sama mensyukuri kasih-Mu di dalam seluruh pelayanan yang boleh dikerjakan di Tenjo. Dan kami ingin semakin diperkuat dalam segala tugas panggilan kami sebagai umat Tuhan yang sudah Tuhan selamatkan melalui firman Tuhan. Tuhan menolong kami sehingga apa yang kami baca, kami renungkan, kami dengar, dapat kami wujudkan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan kepada kami sedia mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membuka bersama-sama kitab Lukas pasal 4. Ayat 16 sampai ayat 19. Lukas pasal 4. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan dan ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya ia menemukan nats di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan dia mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Yang berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ibu-ibu sekalian, mungkin suatu ketika Mbak di rumah atau pembantu di rumah tanya sama kita, Bu, ibu kan orang Kristen. Orang Kristen itu ngapain sih? Apa sih tugasnya orang Kristen?
Apa jawaban kita? Perlu dites? Apa tugas ibu-ibu jadi orang Kristen, kata mbaknya? Apa jawaban kita? Nggak tahu. Ntar saya tanya dulu sama Pak Pendeta gitu ya. Jawabnya kan gampang ya. Tugas orang Kristen itu apa? Nggak usah susah-susah. Melanjutkan tugas Yesus. Betul nggak? Betul ya. Udah, tugas orang Kristen ngapain? Melanjutkan tugas Tuhan Yesus Kristus. Terus mbaknya nanya lagi, terus tugas Yesus apa? Apa tugas Yesus? Kok tugas Yesus sudah selesai? Hah? Melayani. Tugas Yesus gampang, Yohanes 3:16. Apa Yohanes 3:16? Hah? Karena begitu besar kasih akan dunia ini sehingga anaknya untuk membawa apa? Ya, berarti membawa keselamatan. Jadi tugas Yesus membawa keselamatan. Jadi kalau tugas kita ini orang Kristen membawa keselamatan, berarti kita harus terarah kepada Yesus dan kepada dunia ini tempat keselamatan. Terus tanya lagi dia, keselamatan seperti apa? Ini membantu nih kurang ajar nanya macam-macam gitu ya. Terus keselamatan seperti apa yang harus disampaikan? Khotbah saya kemarin minggu ada tuh keselamatannya. Yaitu dalam Yohanes 3:16 membawa keselamatan. Keselamatan di sana dalam konsep membawa shalom Allah, membawa keselamatan bagi dunia. Itu sebabnya tugas orang Kristen adalah pertama-tama dia belajar soal shalom itu. Dia belajar soal keselamatan itu. Nah, di sanalah disebut dengan persekutuan. Apa itu persekutuan di gereja namanya? Ada diakonia, marturia, koinonia. Jadi kita ngapain? Koinonia. Setelah kita belajar, kita harus bersaksi. Yaitu marturia. Setelah bersaksi kita harus diakonia, mendemonstrasikan keselamatan itu. Keselamatan seperti apa? Kalau kita membaca bacaan kita, keselamatan yang harus dikerjakan oleh Yesus adalah membawa shalom Allah. Apa itu shalom Allah? Dalam Yesaya pasal 11 berarti keselamatan yang seutuh-utuhnya. Hidup penuh damai sejahtera, jiwa raga, lahir batin, emosional, personal, sosial, dan sekarang dan akan datang. Jadi kalau orang Israel ngomong shalom berarti kesuburan di seluruh negeri, umur panjang, hidupnya penuh makna, terhindar dari mara bahaya, dari ancaman, usahanya berhasil, hidupnya rukun dengan orang lain, tidak dendam, tidak khawatir, tidak takut, tidak cemas. Jadi kalau kita ketemu teman kita, shalom. Jadi kita doakan dia itu nggak cemas, dia nggak takut, dia nggak khawatir, nggak dendam, hidupnya rukun dengan orang lain, usahanya berhasil, lalu umurnya panjang, hidupnya penuh makna. Jadi kalau kita mau ngasih shalom, ya shalom itu dalam arti itu, bukan ikut-ikutan gereja-gereja lain. Nah, itulah yang harus disampaikan, yaitu pemberitaan kabar baik bagi orang-orang miskin dan sebagainya. Ini yang disebut dengan Yesus. Ini adalah tujuan Yesus datang ke dalam dunia. Dia membawa kabar baik bagi dunia ini. Disebut dengan Magna Carta. Sebuah optimis baru menata peradaban baru, membangun sebuah paradiso baru, surga yang baru bagi dunia ini dengan kehidupan yang penuh dengan shalom Allah. Jadi Yesus Kristus itu sungguh-sungguh datang ke dalam dunia bagi semua orang yang tersingkir, khususnya miskin, lemah, yang terbelenggu, dan juga menegakkan keselamatan bagi alam semesta ini. Kabar baik kepada orang miskin, lalu pada tawanan-tawanan, kepada orang buta, orang yang tertindas, dan juga tahun rahmat Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah, kenapa kita harus melanjutkan tugas Tuhan Yesus Kristus? Kita melihat satu bagian Alkitab, kitab Roma pasal 1 ayat 14 sampai 15. Roma pasal 1 ayat 14 sampai ayat 15.
Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Kata yang menarik dalam bacaan kita ini, ayat 14 bagian pertama, aku berhutang. Saudara-saudara, kalau bicara soal hutang, senang dan suka, tapi ada banyak orang yang gak suka hutang, tapi banyak yang suka hutang. Kalau orang hutang, harus ngapain? Bayar. Berhutang itu gak enak. Hutang harus mengejar. Hutang harus dibayar dan hutang itu untuk dikejar untuk dilunasi. Jadi orang hutang dikejar-kejar. Tadi boleh saya mengatakan harus melunasi hutang itu. Senang atau tidak senang, enak atau tidak enak, enak tanpa terkecuali pasti punya hutang. Setiap hutang mesti dibayar, tapi celakanya banyak yang tidak bisa membayar hutang. Capek, minjemnya gampang, nagihnya ampun-ampun. Ada dari utang kita itu tidak pernah mampu kita lunasi, meskipun demikian utang mesti dibayar. Sampai kapanpun kita harus bayar hutang. Nah, Roma pasal 1 ayat 14 sampai 15, Rasul Paulus mengatakan, aku berhutang. Hutang apa dia? Dan itu sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu yang diam di Roma. Jadi Paulus berhutang sehingga dia ingin memberitakan Injil. Aku berhutang dipakai kata opiletes. Artinya kewajiban yang harus dibayar. Seolah-olah saya berhutang bisa besar atau tidak. Begitu besar atau hutang itu tidak bisa dibuang, tidak bisa dilupakan, dan hutang kewajiban yang harus diselesaikan sampai tuntas. Jadi aku berhutang berarti ada kewajiban yang luar biasa yang sungguh-sungguh harus dilakukan, harus dituntaskan. Jadi Paulus mengatakan aku berhutang, itu sesuatu yang sangat menekan diriku, sesuatu yang besar yang gak bisa dibuang, sesuatu yang harus kulunasi sampai tuntas. Itu perasaan Rasul Paulus. Dia punya hutang yang luar biasa yang harus segera dia tuntaskan, yang harus dia bayar, yang dia tidak bisa lupakan, terus menekan dirinya. Hutang apa Paulus? Dalam bacaan kita, Paulus berhutang Injil. Apa hutang Injil Paulus? Injil berarti kabar baik, kabar keselamatan. Paulus berhutang, hidup masa lalunya itu telah diselamatkan dan dimerdekakan. Dia tidak lagi menjadi budak dosa. Jadi Paulus berhutang, hidup masa lalunya telah dibebaskan, telah diselamatkan oleh Kristus. Dia telah dimerdekakan oleh Kristus. Kemerdekaan ini bukanlah berarti kebebasan untuk kembali kepada dosa atau berbuat sesuatu menurut keinginan hatinya. Jadi cara pandang Paulus adalah dia mengaku bahwa dirinya adalah seorang yang berhutang Injil kepada banyak orang. Roma 1 ayat 14 tadi. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang-orang bukan Yunani, kepada orang-orang terpelajar maupun kepada orang-orang tidak terpelajar. Itulah hutangnya. Hutang mendapatkan Injil, hutang mendapatkan keselamatan. Apa yang dilakukan Paulus sebagai orang berhutang? Dia menghambakan diri, dia menanggung beban hutang untuk melunasinya dengan cara Paulus meletakkan diri sebagai orang-orang yang terbelenggu dalam Injil. Dia tidak akan pernah lega, dia tidak akan pernah bisa bersukacita jika dirinya tidak memberitakan Injil itu kepada semua orang. Jadi Injil dalam bacaan kita adalah kabar baik. Bukan berarti kita khotbah di depan orang gitu, enggak. Jadi kabar baik. Jadi Injil menunjuk tentang tugas Yesus tadi. Jadi Paulus menghambakan dirinya, dia menanggung beban hutang yang sangat berat untuk dilunasinya, sehingga dia berkata dia terbelenggu oleh Injil. Itu sebabnya dia tidak lega, dia tidak penuh sukacita, dia enggak damai kalau tidak memberitakan Injil kepada orang lain. Apa yang dia katakan tentang hutangnya itu?
1 Korintus 9 ayat 16. Dia mengatakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi hutang mesti dibayar. Paulus harus memberitakan Injil. Sehingga dia mengatakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kenapa celaka? Celaka karena tergolong orang-orang yang tidak bonafit karena kita tidak bayar hutang. Orang yang tidak bayar hutang berarti orang yang tidak tahu diri. Orang yang tidak bonafit, orang yang benar-benar kurang ajar kalau dia nggak bayar hutang. Apa arti celaka di dalam 1 Korintus 9 ayat 16 ini? Kata celaka itu diterjemahkan aku tidak terpilih lagi, ditolak, tidak terpakai lagi, ada hadir namun tidak berguna, dibuang, pernah dipakai tapi tidak dipakai lagi. Itu celakanya. Tidak berhasil karena tanpa tujuan, berlari-lari tanpa pahala, ditenggelamkan karena keteledorannya. Tidak bertahan, tidak ada yang sesuatu yang dipertahankan, dimuntahkan. Sama seperti jemaat di Laodikia yang sungguh-sungguh tidak dapat dinikmati. Jadi kalau Paulus mengatakan kalau dia tidak memberitakan Injil, dia ditolak oleh Tuhan, nggak dipilih. Dia ada tapi nggak kepake. Dia dibuang. Lalu dia tidak punya tujuan, dia akan ditenggelamkan karena dia tidak bisa bayar hutang. Bahkan dimuntahkan oleh Tuhan kalau dia tidak memberitakan Injil itu. Nah, saudara-saudara, kita juga berhutang. Kata aku berhutang ini mengingatkan kita. Jangan tenang-tenang. Jangan senang-senang seolah-olah semua beres. Hidupku tenang, punya semuanya, damai gitu ya. Enggak seakan-akan ya kebaktian ke gereja gitu ya. Kita ke gereja, kebaktian terus pulang dan segala macam. Jangan tenang-tenang, senang-senang seolah-olah semua beres. Anda dan saya punya hutang. Hutang yang sampai kapanpun gak pernah lunas. Hutang kita kepada Tuhan gak pernah lunas sampai kita mati. Mungkin kita lunasi tapi kita mesti membayarnya karena hutang mesti dibayar. Dan hutang kita kepada Tuhan tuh gak pernah lunas sampai kita mati. Karena keselamatan yang Tuhan berikan itu adalah keselamatan yang sungguh-sungguh sempurna. Yang gak bisa dibayar dengan apapun. 1 Yohanes 3:16 dia menyelamatkan kita dengan memberikan nyawanya buat kita. Nyawa sesuatu yang berharga yang gak bisa kita beli berapapun. Jadi hutang kita gak bisa kita bayar sampai kita mati sekalipun. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita mencicilnya. Kita mencicil hutang itu yang sampai mati gak pernah kita lunasi dengan cara melanjutkan tugas Tuhan Yesus Kristus dengan apa yang bisa kita lakukan. Sebuah contoh, di dalam 2 Korintus pasal 8, ayat 1 sampai ayat yang ke-5, itu cerita tentang jemaat Makedonia. Jemaat ini adalah jemaat yang sangat miskin. Jemaat yang sangat susah. Lalu dia tahu bahwa jemaat di Yerusalem itu sedang dilanda kelaparan. Apa yang terjadi? Mereka sangat bersemangat melunasi, membayar hutang sekalipun mereka nggak mungkin melunasi hutang itu. Dengan kerelaan hati, dengan kerelaan sendiri, ayat 4, mereka meminta dan mendesak untuk bisa bayar hutang dengan menolong jemaat Yerusalem. Jadi dia mendesak-desak kepada Paulus, saya harus bayar hutang saya harus menolong orang-orang Yerusalem yang hidup dalam penderitaan. Jadi malah mendesak-desak. Kayaknya sampai sekarang jarang ada orang mendesak-desak, minta-minta, memohon-mohon bayar utang untuk ini kepada kita. Ayo saya mau bayar hutang saya, ayo mendesak-desak, malah kita harus nagih mati-matian. Kan
bisa ampun-ampun lah, janji sebulan bisa 2 tahun. Itu pengalaman. Ya. Jadi janjinya itu luar biasa. Nggak mungkin, ada susah sekali. Yang sering terjadi memohon-mohon untuk menunda bayar hutang. Jadi jemaat Makedonia ini desak-desak untuk melayani, membantu jemaat di Yerusalem. Jadi umumnya memberi, dan juga kita bisa bayangkan jemaat Makedonia tadi yang mendesak-desak. Ya. Itu mungkin harus kita miliki, mendesak-desak minta pelayanan ya. Ke Ibu Tanti, ke Ibu Stefani, saya pengen melayani. Gitu ya. Nolong orang susah gitu ya. Dan jemaat Makedonia umumnya kita memberi ketika ada dalam kelimpahan. Dalam kelebihan kita memberi. Tapi jemaat Makedonia memberi selagi dicobai, dia bilang begitu. Kami memberi selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Dia menderita tapi masih bisa memberi. Dan apa yang dia katakan? Sukacita meluap. Meskipun sangat miskin, tapi mereka kaya dalam hal memberi. Lagi dalam pencobaan, lagi susah, tapi dia memperhatikan orang yang lebih susah lagi, jemaat Yerusalem. Karena kalau kita memberi nanti kalau sudah banyak, nggak banyak-banyak, karena kita nggak pernah puas, terus mengejar dan mengejar, sehingga nggak bisa kita memberi. Kenapa jemaat Makedonia mau memberi? Dia menyadari hutangnya kepada Tuhan, mereka menyadari hutangnya kepada jemaat induk di Yerusalem. Hutang rohani karena melalui jemaat Tuhan di Yerusalem lah mereka mendengar Injil dan mendapatkan keselamatan. Mereka telah keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, yang dahulu bukan umat, sekarang menjadi umat. Dahulu tidak dikasihani, sekarang mereka beroleh belas kasihan. Jadi mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Jadi mereka walaupun mereka hidup dicobai, mereka berat, mereka juga ingin mendapatkan kasih karunia. Apa kasih karunianya? Kasih karunia yang mereka ingin dapatkan adalah menolong orang lain. Menolong jemaat jemaat Yerusalem yang hidup dalam penderitaan. Jadi ketika kita belajar dari Paulus, jemaat Makedonia, ketika bisa memberi, itu adalah kasih karunia. Ambil bagian dalam kasih karunia. Apa yang mereka lakukan secara konkret? Mengumpulkan uang. Jumlah pasti tidak mungkin besar. Tapi nilai dan makna dari yang mereka berikan itu sungguh amat besar. Jumlahnya kecil karena mereka juga susah, tapi mereka punya tetapi nilai itu maknanya sangat besar. Ayat 5, mereka memberikan diri mereka. Ya itulah yang mereka berikan. Tidak hanya harta, waktu mereka, tenaga mereka, tapi diri mereka berikan kepada jemaat Yerusalem. Ibu-ibu sekalian, kita sama dengan saudara-saudara kita di Makedonia. Sama-sama berhutang kepada Allah. Kita berhutang kepada sesama kita. Apakah itu sesama manusia atau sesama orang beriman? Pertanyaan, apakah kita sudah berupaya dan sudah mencoba mencicil, walaupun tetap saja kita tidak akan pernah melunasi hutang kita itu. Tapi kita harus belajar untuk terus diperbaharui membayar hutang itu. Mencicilnya yang tidak akan pernah lunas sampai mati. Ada banyak hal yang bisa kita kerjakan dengan apa yang ada pada kita. Untuk melanjutkan tugas Kristus di tengah-tengah dunia ini. Di akhir perenungan ini, saya akan mengajak kita menonton sebuah video. Sebuah perenungan apa yang bisa kita alami dalam hidup ini dan apa yang kita bisa lakukan. Aku Lazarus, yang tertulis dalam Alkitab. Anda bisa pelajari kisah ini di Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Apa yang Anda pelajari dari kisah nyata ini? Bagaimana penerapan kisah ini dalam hidup Anda? Izinkan aku menceritakan apa yang aku pelajari dari pengalaman ini. Apa yang Allah ajarkan kepadaku. Aku ini sangat miskin. Begitu miskinnya hingga jatuh sakit
dan tidak mempunyai seorang pun yang mengurusku. Bahkan anjing memperlakukan aku seperti sisa makanan. Kondisi ini membuat aku merasa tersisih dan sia-sia di dunia ini. Tapi imanku pada Allah tidak goyah. Dan betapa senangnya saat aku membuka mata di surga. Ternyata aku sangat berharga di hadapan Allah. Dia tahu setiap impianku. Bahkan dia tahu besarnya hasratku untuk berjumpa Abraham. Sehingga dia mengirim Abraham untuk menyambutku. Ketika Abraham sang pelopor iman kita menyapaku, aku dipenuhi dengan sukacita. Mungkinkah dia yang begitu diberkati Allah peduli padaku, yang tercampakkan dan sia-sia bagi Allah? Pernahkah Anda merasa diabaikan, dilupakan, disepelekan? Allah tidak melupakan Anda. Dimanapun Anda berada, siapa diri Anda atau apapun yang akan Anda hadapi, ternyata Allah tidak melewatkan seorang pun. Kisahku membuktikan tiada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Orang kaya itu hancur oleh kekayaan, pengaruh, dan kenyamanannya. Hewan peliharaannya diperlakukan lebih baik daripada aku. Ia mencintai hal dunia dan menikmatinya sepanjang hidupnya. Ada hari-hari saat aku mempertanyakan apa Allah tahu dia tidak memberi sisa makanan dari mejanya. Sekarang aku tahu, Allah menyaksikan. Orang kaya itu selalu merasa bangga dan sombong, bahkan setelah ia di neraka. Tahukah Anda, ia memintaku untuk melayaninya, karena ia terbiasa dilayani orang lain. Neraka penuh dengan orang yang ingin dilayani. Tapi karena ia telah dilayani di bumi, Abraham mengatakan bahwa ia telah menikmati kenikmatannya dan semuanya telah berakhir. Aku belajar betapa pentingnya bagi Allah kalau kita melayani orang lain semasa di bumi, terutama bagi yang lemah dan menderita. Kisahku menggambarkan bagaimana Allah ingin kita memakai uang, harta, dan pengaruh. Jadi jelas, kita diberi waktu singkat di bumi untuk diuji bagaimana kita menggunakan pemberiannya untuk diri sendiri atau orang lain. Tidak salah untuk memiliki harta atau menjadi miskin. Adalah salah jika kita tidak melayani sesama. Yesus Kristus berkata, ia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Jika Anda memakai pemberian Allah untuk melayani sesama, ia akan berkenan, tanpa peduli apa yang Anda miliki. Anda mungkin ingin tahu neraka dan surga, serta apa yang terjadi setelah Anda mati. Kristus akan datang di hari terakhir untuk menghakimi dunia. Pada hari penghakiman, yang jahat akan dibuang ke neraka, tempat siksaan abadi yang mengerikan. Tetapi yang baik akan diangkat ke surga, tempat mulia dan bahagia, di mana mereka akan selamanya bersama Tuhan Yesus Kristus. Masih banyak lagi yang Allah ingin ajarkan pada kita. Kisah selanjutnya akan mengajak Anda melanjutkan perjalanan. Kisah selanjutnya Anda yang harus melanjutkan. Supaya bisa bercerita, kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih. Pagi ini kami boleh diingatkan bahwa kami orang yang berhutang kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami tenang-tenang saja. Seakan-akan semua aman, semua lancar. Tapi kami punya hutang kepada Tuhan yang takkan pernah kami dapat bayar sampai mati. Tuhan tolong kami. Berikan keberanian pada kami untuk membayar, mencicil hutang itu. Melalui apa yang sudah Tuhan berikan buat kami. Bukan hanya keselamatan, tapi dengan apa yang ada pada kami. Waktu kami, tenaga kami, harta benda kami, bagi banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Jangan biarkan kami hanya mau dilayani dan dilayani.
Kami ingin melayani Tuhan, mencicil dengan apa yang ada pada kami dalam kehidupan berbagi. Biarlah Tuhan hari ini kami mendesak Tuhan agar kami diberikan roh melayani, roh memberi, roh yang mau membayar hutang dengan apa yang ada pada kami, sekalipun kami mencicilnya sampai menutup mata. Tuhan Bapa Surgawi, biarlah anugerah-Mu terus menolong kami dalam melanjutkan kisah Lazarus dalam perjalanan hidup, di dalam berbagi, memerhatikan, membangun paradiso baru di sekitar kami, di lingkungan kami, dan di tengah-tengah bangsa kami. Itulah harapan kami, kerinduan kami. Berkati pelayanan Ibu Resa dan juga pelayanan KP di Tenjo, biarlah terus boleh menjadi berkat, boleh terus berjalan dengan anugerah dan kasih Tuhan. Dan Tuhan, kami pada saat juga ingin berdoa bersama-sama bagi persekutuan kami. Berdoa buat bulan misi, untuk suku anak dalam Mentawak, biar suku anak dalam Jambi terus Tuhan boleh menggerakkan hati orang di sana untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan sebagai juru selamat. Juga untuk para hamba Tuhan yang terus memperjuangkan atau perpanjangan tangan Tuhan di dalam mengabarkan berita Injil Tuhan. Demikian juga bagi teman-teman kami, pelayanan anak-anak di Tenjo, boleh berjumpa dengan Tuhan lewat seluruh pelayanan para guru-guru dan pelayanan Ibu Risa. Kami juga berdoa Tuhan buat polusi udara yang sangat tinggi, khususnya di Serpong, Tangerang, Jakarta, beberapa kota di Indonesia. Kiranya Tuhan boleh memberikan hikmat kepada pemerintah untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan juga masyarakat peduli terhadap lingkungan di sekitarnya, sehingga polusi udara ini boleh sungguh-sungguh berangsur-angsur pulih. Kami berdoa agar Tuhan memakai setiap jemaat KDW untuk menjadi teladan iman dan berkat bagi banyak orang. Memampukan mereka melakukan setiap tindakan, pekerjaan, pelayanan, maupun kehidupan sehari-hari dengan penuh kasih, dengan cara membayar hutang, mencicil dengan apa yang ada pada mereka, dengan tindakan yang nyata dan konkret. Kami juga berdoa bagi anak-anak dari JW, khususnya yang jemaat wanita, yang khususnya sekolah dan kuliah, yang juga dalam pergumulan, yang bekerja mencari pasangan hidup. Tuhan boleh menolong, memberkati. Kami percaya anak-anak kami juga ada dalam naungan kasih Tuhan. Tuhan menolong agar anak-anak kami dapat bekerja dengan baik, sekolah dengan baik, dengan tekun, dan mereka sungguh-sungguh dapat menggunakan kehidupan mereka untuk meniti masa depan dengan baik. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang sedang mencari pasangan hidup. Kami percaya Tuhan, setiap manusia Tuhan telah pasangkan. Kami percaya anak kami juga jodohnya sudah ada. Biar Tuhan boleh menolong agar jodohnya itu Tuhan jaga, Tuhan pelihara, dan dia menjadi takut akan Tuhan. Dan pada waktunya Tuhan jumpakan mereka, pertemukan mereka dalam kehidupan yang nyata, dan mereka boleh membangun keluarga. Kami juga berdoa Tuhan buat proses perizinan gedung gereja yang sedang dalam proses berjalan. Biarlah Tuhan, kami bersyukur dengan tahap-tahap yang sudah bisa diselesaikan. Biarlah tahap-tahap selanjutnya boleh Tuhan tolong, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa kiranya juga gangguan-gangguan yang lain boleh Tuhan singkirkan dengan kekuatan dan kasih dan anugerah Tuhan. Biarlah majelis jemaat dan setiap kami jemaat simpatisan boleh sungguh-sungguh menenangkan diri, kami tidak euforia, tapi biarlah proses ini boleh berjalan dengan baik, dan pada waktunya boleh kami dapatkan izin itu dan pembangunan boleh dilanjutkan. Tuhan, kami berdoa juga buat pameran pelayanan gereja yang akan dijalankan tanggal 24. Biarlah semuanya juga boleh berjalan dengan baik. Setiap komisi boleh dapat menyampaikan rencana-rencana programnya sehingga dapat menarik banyak orang untuk dalam pelayanan dan juga di dalam bersama-sama berbakti. Khususnya bagi KDW yang juga turut ambil bagian, kau memimpin semua persiapan-persiapannya, dan juga kiranya Tuhan boleh menolong, ada banyak jemaat wanita-wanita boleh bergabung bersama dengan kami melalui pameran ini.
Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kau memberkati para pemimpin kami, agar mereka boleh takut akan Tuhan, boleh memberikan hikmat, sehingga mereka dapat peduli kepada rakyat yang hidup dalam penderitaan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Keselamatan yang sudah Tuhan berikan buat kita akan kita pakai di dalam kehidupan kita untuk melayani Dia, untuk melakukan firman dan menjadi murid Tuhan yang setia dan menjadi semakin serupa dengan Allah. Kita akan menaikkan pujian untuk mengamini firman Tuhan. Kita harus membawa berita ambil dari KJ 426. Sudah berikan, kita akan memberikan persembahan yang diambil dari Lukas 12 ayat 33 sampai dengan 34. Lukas 12 ayat 33 sampai dengan 34. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngangat. Karena di mana hartamu berada, disitulah juga hatimu berada. Kita akan menaikkan pujian, ucap syukur pada Tuhan diambil dari KK 470. Karena kuasa-Nya abadi.
Bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan. Tuhan yang selalu memperbaharui dan memakai kami menjadi alat-Mu. Saat ini kami datang membawa persembahan syukur kami. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi. Tuhan juga memberkati tangan yang mengelola persembahan ini untuk menjadi berkat dan pekerjaan Tuhan di gereja kami, untuk kemuliaan nama Tuhan. Ajar kami juga untuk mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lagu pengutusan diambil dari KK 747. Doa berkat akan dibawakan Pak Santoni. Arahkan hati kita masing-masing pada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kekuatan, perlindungan, kesehatan, penghiburan, nafkah dan rezeki dalam setiap detik perjuangan hidupmu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu silakan duduk, ibadah kita sudah selesai, kita bersaat teduh sejenak.
Ibu-ibu mohon kesabarannya ya untuk mendengarkan beberapa pengumuman. Pertama-tama kami mengucap terima kasih kepada Pendeta Santoni yang telah memberitakan firman Tuhan. Tuhan terus berkati pelayanan Bapak dan keluarga. Terima kasih juga untuk ibu-ibu yang sudah melayani kita dalam persekutuan pada pagi ini, juga Ibu Resa. Tuhan Yesus memberkati pelayanan ibu-ibu semua. Kami sangat juga bersuka cita menyambut ibu-ibu yang hadir saat ini dan juga yang baru pertama kali hadir. Apakah ada ibu-ibu yang baru pertama kali hadir? Kami persilakan untuk berdiri di tempat. 6 orang ya, silakan Ibu menyebutkan namanya ya di tempat. Ya, sebelah kiri saya Ibu siapa? Ibu Christine ya. Oh, selamat datang Bu Christine, selamat bergabung di dalam persekutuan kita. Siapa lagi ya? Ya, kayaknya di depan saya ya tadi. Siapa? Ibu siapa? Ya, ibu-ibu di kanan kirinya silakan berikan salam kepada ibu-ibu yang baru pertama kali hadir. Selamat bergabung di dalam persekutuan dan komunikasi di kelompok wanita, dewasa wanita ya di tempat ini. Selamat bergabung. Kita untuk fly pembekaran mentor, kita akan diadakan setiap hari dalam setiap bulan minggu akhir ya. Ini tanggal, mungkin ada flyernya ya. 29 September ya, hari Jumat jam 3:30 untuk para mentor. Juga ada pengumuman PW kita tanggal 28 September libur karena hari libur nasional. Terus kita akan kembali bersekutu lagi pada tanggal 5 Oktober. Itu kita memasuki bulan keluarga ya. Jadi tema-tema persekutuan kita diambil dari tema-tema yang menarik berhubungan dengan keluarga. Untuk pameran pelayanan. Ibu-ibu, kita akan mengadakan pameran pelayanan Komisi Dewasa Wanita pada tanggal 24 September, hari Minggu, setelah kebaktian 1, 2, 3, 4. Jangan lupa ya ibu-ibu mendatangi booth kita, yaitu booth nomor 8 Kolose. Mungkin ada mapnya ya. Akan ada games berhadiah, souvenir, snack, khusus untuk ibu-ibu yang datang ke booth wanita ini ya. Jadi tolong dimampirin ya. Untuk di atas juga ada link pemilihan penatua baru ya. Silakan ibu-ibu mengisi linknya. Dan juga ntar setelah persekutuan di belakang kita akan dibuka stand untuk bagi ibu-ibu yang bersedia untuk pelayanan ke Tenjo ya. Di belakangnya. Hari ini juga merupakan hari yang berbahagia bagi ibu-ibu yang berulang tahun. Berikut adalah nama ibu-ibu yang berulang tahun di minggu ini. Kami mengundang ibu-ibu yang berulang tahun untuk maju ke depan, apakah ada? Gak ada yang datang ya? Ibu Sepvina. Oh dia, ya udah. Siapa? Ibu Natali ulang tahun? Oh, Ibu Natali silakan. Iya. Silakan maju Bu, kita akan menyanyikan lagu ulang tahun ya, ya Ibu Natali. Ya, silakan Ibu Natali maju ke depan. Yuk ibu-ibu, kita akan berdiri, kita menyanyikan lagu Happy Birthday dan kita setelah itu panjang. Happy birthday
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Kau menjaga, memelihara, menolong kami. Kami juga bersyukur buat ibu-ibu yang boleh Tuhan kembali percayakan kehidupan dengan ulang tahun usia yang bertambah. Kami bersyukur di dalam perjalanan hidup mereka. Ibu Natali, Ibu Sevina, Ibu Erna, Tuhan telah memimpin perjalanan hidup mereka sebagai gembala yang telah memberikan semua yang mereka butuhkan, memimpin, membimbing, menyertai ketika mereka melewati pergumulan, tantangan kehidupan, suka dan duka. Bahkan setiap hari Engkau memberikan rahmat dan kebaikan sebagai gembala yang agung. Biar Tuhan di hari-hari ke depan, Tuhan terus menjadi gembala yang baik buat mereka, yang memberikan semua yang mereka butuhkan, dan juga menyertai ketika melewati pergumulan hidup, membimbing ketika menghadapi, melakukan tugas berharap, dan juga merangkai masa depan. Bahkan Tuhan menyertai melewati lembah kekelaman, ketidakpastian, kesulitan, masalah, dan memberikan kebaikan-kebaikan dan rahmat setiap hari dalam hidup mereka. Sehingga mereka selalu mengalami perjumpaan dengan Tuhan setiap hari dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan untuk semua anugerah Tuhan dalam kehidupan saudara-saudara kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, silakan bagi ibu-ibu yang ingin memberikan salam kepada Ibu Natali. Persekutuan kita hari ini selesai. Sampai ketemu di PW tanggal 5 Oktober. Tuhan Yesus memberkati.